wa hiya khalatul qalbi wa jumuduhu hatta la yata'assaru bil mau'izah wa la yariqu wa la yalinu inda dzikril maut wal wa'di wal wa'id wa ahwalil akhirah. Dan kata Imam Haddad masih dalam perkara hati, hati-hati kalian dari penyakit qaswah. Qaswah itu kerasnya hati, ya. Jaga hatimu, jangan sampai hatimu seperti batu, ya. Wa hiya khalatul qalbi. Apa itu qaswah? Qaswah itu kerasnya hati, ya. Hatta la yata'assar bil mau'izah, sehingga hati ini tidak berpengaruh sama sekali dengan nasihat, ya. Yang harusnya kita dinasihati itu, hati itu menjadi terbuka, ya. Hati itu menjadi sadar. Kalau orang yang keras hatinya tidak bisa dinasihati, ya. Makanya di antara kita, jika ada di antara kita yang di saat ditegur, dinasihati kok malah marah, malah tersinggung, itu tanda kalau hatimu sedang keras, ya. Hatimu sedang sakit, penyakitnya sudah penyakit yang bahaya, akut, ya. Jadi kalau sudah bahaya, penyakitnya ini akan menjadikan hati itu seperti batu, ya, yang sangat keras, bahkan asadul qaswah, ya, lebih keras daripada batu, ya. Hati manusia ini kalau sudah menjadi keras, lebih keras daripada batu. Karena apa? Batu itu kalau ditetesi air, ya, terus istiqamah ditetesi, batu itu akan berlubang. Dan hati manusia kalau sudah keras, dinasihati oleh siapapun, ya. Seorang dai yang kalau ceramah pasti bikin nangis jamaahnya, kalau hatinya keras, walaupun dengarkan ceramahnya dai tersebut tetap akan keras, ya. Dan ciri-ciri hati yang keras, ya, adalah tidak pernah bergetar hatinya di saat dia mendengar tentang kematian. Jadi dengar mati itu biasa, ya. Dengar ada tetangganya wafat itu biasa, ya. Ngelihat orang yang dikuburkan itu biasa. Itu tanda hati kita keras. Bagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri melihat jenazah lewat depan rumahnya 3 hari tidak makan, Imam Hasan Al-Basri. Takut, jangan-jangan bentar lagi aku, jangan-jangan bentar lagi aku, ya. Paling tidak yang perlu Anda pikirkan, yang pertama, kita ini tidak tahu kapan matinya, ya, kecuali Allah yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah yang tahu kematian kita itu kapan. Kemudian kok ternyata ada orang yang terdekat dengan kita di desa kita, kok ada orang yang wafat, ya. Ada orang yang wafat. Artinya malaikat Israel saat itu sedang diutus oleh Allah ke desa kita, ya. Malaikatnya lagi keliling di desa Karangrejo, ojo-ojo bariki mampir rumahku iki, ya. Belain. Nah, paling tidak mikir seperti itu, takut. Akhirnya apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya. Makanya orang itu yang kalau punya hati yang hidup, paling tidak ngelihat ada orang sakaratul maut ketakutan, ya. Lemas langsung tubuh itu, ya seperti Imam Hasan Al-Basri itu, ya. Ngelihat jenazah lewat depan rumahnya 3 hari tidak makan, ya. Naudzubillah, ya. Kadang ada orang itu saking kerasnya hati itu, di saat ngantarkan jenazah masih sempat ngobrolkan dunia, ya. Bahkan tertawa terbahak-bahak. Itu pernah kejadian, ya. Sampai yang nguburkan tuh marah-marah, kenapa tidak menghormati ini? Yang di depan lagi nalkin, keluarga lagi nangis-nangis sedih ditinggal sama yang wafat, yang di belakang tertawa terbahak-bahak. Jadi ngantarnya cuma sekedar untuk jabar khotir, ya, untuk nyenangkan yang kena musibah, aku melok ngantarno, ya. Tapi di saat mengantarkan jenazah, ia tidak mendoakan yang tertimpa musibah, tidak menghormati jenazah ketika dikuburkan. Bagaimana nanti di saat kita mati? Sama, ya, bakal banyak orang yang tidak menghormati kita. Kata Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, kalau Anda kepingin nanti di saat Anda wafat itu banyak orang yang makamkan Anda, menghormati jenazah Anda, banyak yang menyolati Anda, maka di saat Anda hidup Anda harus berbuat seperti itu. Hormati jika ada jenazah, ya. Kalau ada jenazah diundang untuk menyolati, ayo solati, ya. Kadang sudah datang di tempat jenazah diajak solati, susahnya minta ampun, ya. Itu sering itu terjadi, ya. Saya kadang geleng-geleng, ya. Cuman niat takziah, ya baiklah niat takziah, tapi paling tidak ayo kita sadari, ya. Kalau Anda diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menyolati jenazah
maka yang perlu Anda pikirkan adalah apa? Nanti aku bakal seperti dia, ditaruh di depan, kemudian disolati sama orang-orang yang datang. Saat ini aku yang datang untuk menyolatinya, dan semoga nanti di saat aku wafat banyak orang yang datang untuk menyolatiku. Ya. Kata beliau Habib Ahmad bin Muhammad bin Sumait, kalau kepingin nanti yang nyolati banyak, ya perbanyak nyolati jenazah. Ya. Kepingin yang ngantarkan jenazahmu sehingga banyak yang mendoakanmu nanti di saat kau mati, perbanyak ngantarkan jenazah. Tidak tahu ngantarkan jenazah, nyolati jenazah orang tahu, kadang sampai bingung ditanya, Pak, caranya sholat jenazah itu seperti apa? Tidak ngerti caranya, saking orang tahu nih, tidak pernah praktek, dan ilmu niku kalau tidak dipraktekkan akan lupa. Makanya dulu ada santri, ya, ada santri belajar di pondok pesantren. Begitu pulang waktu liburan, ada orang yang wafat, orang yang meninggal di desa tersebut, sehingga cari Pak Mudinnya tidak ada. Akhirnya bingung warga ini, terus yang ngurusi jenazah siapa? Yang nyolati nanti siapa? Yang mimpin sholatnya siapa? Warga tidak ada yang bisa. Akhirnya begitu waktunya menyolati datang, pada tolah-toleh semuanya warga ini, siapa yang mimpin sholat? Yang mimpin sholat siapa ini? Kelihatan seorang santri, itu kan santri pondok pesantren. Pak Mudin lagi tidak ada, ayo kamu aja yang jadi imam. Ditunjuk, sudah gemeteran ini hati. Aku ora tahu nyolati jenazah ki piye carane. Mondok padahal lagi. Belajar di pondok, kenapa? Ilmu tidak diamalkan. Repot akhirnya. Begitu jadi ngimami sholat jenazah, karena tidak tahu caranya, dia pikir seperti sholat biasa. Jadi baca Fatihah, baca surat pendek, setelah itu dia ruku. Baru ruku sujud. Makmumnya pada ikut semuanya. Setelah sholat ditegur sama warga, Mas, biasanya Pak Mudin itu kalau mimpin sholat jenazah tidak pakai ruku, tidak pakai sujud. Lah jenengan kok pakai rukuk, pakai sujud? Kata warga baru iling, ya Allah, iya ya. Salat jenazah iki kan cuma 4 takbiratul ihram bar niku salam. Lah lapo aku mau sujud? Akhirnya karena gengsi, malu, dia katakan sama warga, iya, memang benar salat jenazah itu 4 takbir saja sebenarnya. Tapi saya sholat seperti ini karena ini jenazahnya banyak dosanya. Akeh dosanya, jadi perlu sujud, perlu rukuk. Kalau ilmu tidak diamalkan gini, akhirnya salah, bikin sesat umat. Kalau sudah yang dianggap alim itu salah, umatnya bakal ikut salah. Berapa banyak di antara kita itu yang kadang kalau ada hal yang salah yang dilakukan oleh seorang yang punya titel ustadz, kiai, kemudian kita ikut melakukannya, ditegur sama teman, jangan seperti itu, tidak boleh. Wong kiai itu aja seperti ini. Sering kita ngomong seperti itu. Makanya kalau sudah ulamanya rusak, ya umatnya ikut rusak. Ini pentingnya kita ngamalkan ilmu.